Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Budian. Ketemu lagi, Budian. Ya Allah, lama tidak ketemu ya kita ya. Iya, kita sudah lama sekali tidak ketemu. Budian, ini loh, mumpung saya ketemu Budian. Apa tuh namanya? Kabarnya anak-anak di sekolah gimana, Budian? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat, Ibu. Gimana dengan muridnya Bu Ati Nah, sendiri? itu dia, Budian. Ada, ya sebenarnya sih baik-baik saja. Cuman, ada rasa galau di hati saya. Ya, mungkin saya bisa minta pendapat yang Budian. Jadi gini loh, Bu. Di sekolah saya itu kan namanya di kelas itu kan kondisinya anak-anak itu kan melepas kuliah, jadi biar mereka Ya, melepas sepatu. santai, mereka nyaman untuk belajar, tapi dalam tetap pakai kaos kaki ya. Masalah di sini itu saya sering menemukan tidak hanya di kelas saya, juga di kelas-kelas teman saya juga, anak-anak itu apa ya, kalau setelah memakai sepatu itu meletakkannya tidak di tempatnya. Meletakkannya ada yang di ujung sebelah kiri, ada juga yang ditaruh di pojokan sana, ada juga ditaruh di tempat yang lain. Jadi itunya anak-anak lah, menemukannya anak-anak gitu. Itu sih Bu. Jadi kalau pas saya atau lewat tuh kadang-kadang sempat sandung juga. Terus ibu kepala sekolah juga begitu, kadang-kadang juga, loh ini kok pada berantakan semua kan begitu. Nah juga ada yang buru-buru tuh terjadinya kesandung. Gitu. Tapi ya, itu sering terjadi sih Bu. Sudah kita beri rak sepatu, tapi ya tetap saja seperti itu. Besok misalnya diinformasikan ke anak-anak setelah melepas sepatu, tolong ya sepatunya diletakkan di tempatnya sudah disediakan Bunda, tempatnya di depan kelas ya Bu. Nah, mereka hari pertama meletakkan, terus yang kedua, ketiga, dan seterusnya sama lagi berantakan lagi. Seperti itu. Ya. Apa ya? Mana ya? Nah, jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu ini tadi yaitu anak-anak itu meletakkan sepatunya tidak pada tempatnya. Begitukah, Ibu? Iya, jadi anak-anak itu kalau meletakkan sepatu itu ya senangnya dia sih. Padahal sudah diberi rak sepatu. Oh ya. Nah, dari percakapan kita kali ini sebenarnya apa yang ingin Bu Ati hasilkan dari percakapan kali ini? Saya sih pinginnya Bu, ya ada anak dapat meletakkan sepatu sesuai tempatnya Bu. Oh, jadi Bu Ati ingin anak-anak itu meletakkan sepatunya pada tempatnya. Menurut Ibu, hal apa yang sudah pernah Ibu lakukan agar anak-anak itu mau meletakkan sepatu pada tempatnya? Apa ya? Yang sudah saya lakukan yang pertama, saya sudah meletakkan rak sepatu di tempat yang sudah semestinya di depan kelas. Yang kedua, saya sudah memberikan motivasi, memberikan contoh bahwa gurunya pun juga sudah meletakkan sepatu di Berarti Bu Ati sudah memberi contoh, meletakkan sepatu di tempatnya, dan juga sudah memotivasi anak-anak untuk meletakkan sepatu di tempatnya. Begitu, Ibu? Iya.
Nah, menurut Ibu sendiri, tertib seperti apa yang ingin Ibu capai dari anak-anak? Kalau saya sih pengennya anak-anak tertib itu setelah dia meletak, pada saat dia datang, dia lepas sepatu, dia meletakkan lagi sepatunya di tempatnya. Terus juga begitu ketika dia pulang, dia ambil sepatu itu di tempatnya dan disediakan. Oh, jadi Ibu itu ingin anak-anak itu misalkan ketika datang meletakkan sepatu di tempatnya, begitu juga saat setelah digunakan diletakkan juga di tempatnya. Iya, Bu Dian, kayak gitu, Bu Dian. Gimana ya, Bu Dian, ya? Pernah nggak mengalami hal yang sama seperti saya? Pernah juga sih, Bu. Itu memang kalau anak-anak, apalagi khusus yang anak-anak masih TK, memang seperti itu yang sering kita alami. Oh ya, Ibu. Kira-kira yang menyebabkan anak-anak tidak tertib untuk meletakkan sepatu itu apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Tempat sudah ada. Contoh juga sudah ada. Berarti Ibu Atik juga sudah pernah memberikan contoh, terus menyediakan tempat, dan juga sudah, yang tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa sudah memberi motivasi juga. Nah, jika Ibu Atik menemui kejadian seperti itu, apa yang Bu Atik lakukan? Kalau saya sih langsung menunjukkan ke anak-anak. Kalau pas itu, nah anak-anak diajak melihat sepatu yang bersihkan dan kita minta anak-anak untuk meletakkan kembali ke tempat. Jadi Ibu juga sudah menunjukkan ke anak-anak ya. Nah, setelah Ibu menunjukkan ke anak-anak, reaksinya anak-anak bagaimana? Anak-anak mengikuti apa yang saya lakukan dan kita instruksikan dia, Bu. Jadi memang mereka melakukan meletakkan sepatu ke tempatnya. Berarti anak-anak juga sudah melakukannya, hanya saja masih kurang maksimal begitu ya, Ibu ya. Nah, idealnya maksimal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak-anak tersebut? Kalau saya pikirnya tanpa kita suruh, anak-anak sudah mau meletakkan sepatu di tempatnya, Bu. Nah, Ibu sudah melakukannya, tadi juga sudah memberi contoh, terus sudah memotivasi, menyediakan rak sepatu juga untuk anak-anak. Kalau sekarang, untuk saat ini, setelah Ibu memberi contoh, memberi motivasi, dan juga menyediakan rak sepatu, situasi saat ini bagaimana, Ibu? Apa masih sama seperti yang lalu-lalu, atau memang sudah ada perubahan? Situasinya sih agak mendingan ya, Bu ya. Jadi apa-apanya sudah ada sedikit perubahan. Anak-anak sudah mulai menata sepatu di tempatnya. Berarti anak-anak sudah bisa meletakkan atau menaruh sepatu itu pada tempatnya. Nah, untuk selanjutnya, apa yang harus Ibu siapkan agar anak-anak ke depannya masih tetap sama, tertib dalam meletakkan sepatu di tempatnya? Tentunya rak sepatu harus tetap ada ya, Bu. Oh ya, rak sepatu tentu harus ada. Ya, seperti itu sih. Sembari kalau setiap pagi sebelum masuk kelas kita motivasi untuk meletakkan sepatu. Diingatkan berulang-ulang untuk meletakkan sepatu. Gitu ya. Nah, untuk hal itu agar dapat konsisten terjadi, untuk memastikannya agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan,
Hal apa lagi yang bisa Ibu pastikan agar nanti ke depannya anak-anak itu masih tetap bisa tertib untuk meletakkan sepatu pada tempatnya? Yang pasti komitmen ya Bu, konsisten. Jadi kita sebagai guru harus konsisten setiap hari. Jadi hari Senin diingatkan, Selasa juga diingatkan, Rabu juga diingatkan, Kamis, Jumat juga diingatkan. Jadi setiap pagi sebelum anak-anak masuk ke kelas, kita ingatkan mereka untuk meletakkan sepatu di tempat yang telah disediakan. Berarti Ibu ingin nanti ke depannya Ibu tetap konsisten, terus tiap pagi juga tetap memberi contoh untuk meletakkan sepatu pada tempatnya, dan masih tetap memotivasi anak-anak didiknya agar tetap tertib ya Bu ya? Ya, betul. Nah, untuk memastikan agar rencana Ibu ini bisa berjalan sesuai dengan rencananya, bagaimana caranya Ibu? Rencana saya sih Bu, saya berkoordinasi dengan guru-guru tentunya. Jadi setiap di awal kegiatan, guru-guru meskipun tidak saya ataupun guru yang lain juga saling mengingatkan anak-anak untuk melakukan habit tersebut. Jadi berkoordinasi. Berarti Ibu itu harus tetap berkoordinasi dengan rekan yang ada di sekolah, berkolaborasi begitu ya Ibu ya? Iya. Untuk melakukan budaya positif di sekolah itu memang kita harus berkoordinasi dengan rekan yang ada di sekolah ya Bu ya? Baik, iya betul. Itu sangat-sangat penting ya Bu ya. Dan memang saya rasakan kalau kita tidak bisa sendiri kalau di sekolah, bahwa memang teman-teman kita adalah rekan-rekan perjuangan kita, juga kolaborator kita ya. Jadi untuk mendidik anak-anak tidak bisa sendiri, jadi butuh bergandengan tangan saling mensupport. Ya memang ya Bu ya, rekan di sekolah itu adalah mitra kita, jadi kita harus tetap bergandengan tangan. Nah, dalam menjalankan kegiatan biar anak-anak itu terbiasa untuk tertib meletakkan sepatunya, siapa lagi ya Ibu ya yang perlu Ibu minta bantuan atau dukungan? Ya tentunya kepala sekolah itu. Kepala sekolah adalah pembuat kebijakan, itu peran kepala sekolah juga penting bagi kami. Berarti Ibu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Ibu ya? Nah, dari awal pembicaraan kita, saya mau merangkum sedikit saja dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama tadi, Ibu memiliki kasus bahwa peserta didik tidak bisa tertib dalam meletakkan sepatu di tempatnya. Ibu juga sudah memberi contoh, terus menyediakan tempat rak sepatu, dan juga sudah memotivasi anak-anak agar tetap bisa tertib setiap harinya. Ibu juga sudah menunjukkan setiap hari, setiap pagi, menunjukkan bahwa tempat sepatu itu di sini, di rak sepatu, dan Ibu juga sudah memberi contoh meletakkannya di sana. Untuk kedepannya, Ibu sudah mempunyai rencana ingin konsisten, terus ingin juga berkolaborasi bersama rekan yang ada di sekolah, dan juga berkoordinasinya dengan kepala sekolahnya nanti menjadi mitra Ibu dalam membangun budaya positif agar anak-anak bisa tertib berada di tujuan Ibu, yaitu tertib meletakkan sepatu. Apakah benar seperti ini, Ibu? Betul sekali. Dan saya bahwa saya ingin anak-anak secara konsisten dapat meletakkan sepatu. Terima kasih ya Bu Dian sudah
mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Ibu, semoga sedikit obrolan kita kali ini bisa bermanfaat dan membantu masalah Ibu yang ada di sekolah. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.